Swastiastu, jumpa kembali teman-teman YouTube. Kali ini Tiang akan coba membahas yang jarang dibahas tentang jenis-jenis besi bertuah atau jenis-jenis logam atau besi yang sering digunakan sebagai sarana upacara, sarana pengobatan, dan besi-besi lainnya yang memiliki manfaat khasiat untuk kebaikan atau keburukan. Nah, langsung saja sudah ditemani oleh Jero Dalang. Mungkin sudah sering bisa lihat di channel saya. Nah, hari ini kita akan langsung bahas jenis-jenis besinya. Kita tunggu sebentar. Ini persiapan. Ya, lagi ini kalau tidak pakai ini kurang Yahud, kurang top chair. Makanan pokok bangsa Timur adalah, dan itu ada falsafahnya. Iya, falsafah. Hampir semua suku-suku bangsa Austronesia itu memang sini. Orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh sampai ke timur, ini tradisi kuno. Ya, untuk secara pengobatan untuk menguatkan gigi, bisa dilihat dari Pepsodent atau jenis-jenis odol itu pasti menggunakan sari dari sirih. Ya. Cuma jangan ikuti saya karena giginya hitam. Giginya kuat tapi merah. Oke, kita lanjut. Ya, langsung saja. Ini guru. Kebetulan saya ini tadi pas ngobrol-ngobrol tanya tentang jenis-jenis logam dan besi, kan itu karena yang di Bali khususnya sangat jarang membahas tentang besi-besi. Walaupun kita ini, nah contohnya kayak Mubayun itu kan mungkin ada yang mencari jenis pakai besi A, besi B dan yang lainnya. Tapi kita ini hidup ada unsur besinya, kan itu. Nah, mungkin yang mau tahu lebih banyak tentang jenis-jenis besi atau logam yang umum dan biasa digunakan untuk sarana upacara, mungkin sarana pengobatan dan yang lainnya, mungkin bisa yang diberikan pencerahan karena sangat jarang dan mungkin jarang orang mau mengemukakan koleksi besi-besinya. Contohnya besi kuning yang top ya. Langsung aja guru. Oke. Lanjut. Om Swastiastu. Besi secara tradisi berdasarkan fakta-fakta arkeologis itu salah satu banyak ditemukan pada tinggalan-tinggalan zaman-zaman masa lampau, zaman-zaman kuno. Sudah itu baru ada perkembangan ke perunggu. Salah satu ini tinggalan kapak perunggu yang koleksi saya. Ini kapak perunggu. Zaman perunggu. Pada dasarnya besi itu adalah sebuah logam, ferrum dia. Dalam tubuh mungkin berpengaruh terhadap darah, karena bagaimanapun juga sel darah merah tanpa adanya serum dia tidak akan bisa mengikat oksigen, sehingga hemoglobin akan berubah menjadi agak pucat. Orang yang sakit kuning berarti dia kekurangan serum dalam tubuhnya. Sudah itu unsur besi itu karena berpengaruh terhadap darah, dia ada di hati. Dewanya Brahma. Sangat berpengaruh. Sehingga semua logam yang ada di dunia ini berdasarkan sastra-sastra agama Hindu itu dipengaruhi oleh dewa-dewa. Contoh, Antara Penglukatan, Gangga Buncar Sakeng Purwo Tinang Caban Tunjung Putih Jambangan Ire perak. Jambangan Ire tembaga. Jambangan Ire emas. Jambangan Ire besi
Jambangan itu kencana. Jadi semua benda-benda itu, logam-logam itu ada dewa-dewanya. Demikian juga di tubuh, karena Buana Agung dan Buana Alit dalam agama Hindu itu adalah satu kesatuan yang utuh. Di Buana Agung ada sungai, di tubuh manusia juga ada sungai. Di Buana Agung ada logam-logam, di tubuh manusia juga ada logam. Cuma jarang orang bisa memunculkan logam yang ada dalam tubuhnya. Sehingga perlu dipancing dengan logam-logam dari dunia besar ini, biar dia muncul. Contoh, orang memakai susuk emas. Jadi logam emasnya, sifat kemuliaan dalam tubuh itu dia dimunculkan. Tuh, orang memakai susuk dengan tembaga, jadi sifat itu yang dimunculkan. Demikian juga benda-benda gaib yang dibawa seperti sisikapan atau jenis-jenis sikat pinggang itu, logam memakai benda itu. Karena logam itu memiliki fungsi masing-masing. Ada fungsinya kemuliaan, ada fungsinya kesucian, ada fungsinya untuk kekebalan, ada fungsinya untuk pengasih. Wajib itu. Contoh, kebetulan ada contoh. Ini sebuah rerajahan. Rerajahan ini akan bermanfaat, berguna bila ditambah dengan emas. Ini udah jadi nih. Ada tembaganya, ada peraknya, dan ada permata. Permatanya belum, karena ada permatanya. Nah, contohnya ini dah benar, ini pasti ada di dalamnya ada begitu. Karena ini akan memunculkan sesuatu energi tertentu. Biar benda ini bermanfaat, biar dia mulia, biar dia memiliki penangkal serangan magic, biar dia suci, biar dia hidup gitu. Tuh contohnya. Sehingga logam itu sangat bermanfaat, sangat berfungsi dalam kehidupan manusia. Apa sekarang tidak dengan logam? Uang, logam. Kendaraan, Logam. HP, semua pakai logam. Di tubuh manusia juga Zat besi. ada unsur-unsur itu. Oleh sebab itu, logam-logam ini sangat bermanfaat. Contohnya kalau ini tinggalan Majapahit ini. Ini perunggu, gelang perunggu sesungguhnya. Tinggalan Majapahit. Kalau dia putus gini, dia tinggalan Singosari. Kalau dia pipih begini, dia perempuan biasanya punya. Kebetulan ini tinggal Singosari perempuan. Dia pipih dia. Contoh-contohnya. Nah, logam-logam ini memiliki kekuatan mistis. Satu, karena dia memiliki nilai historis, nilai arkeologis, dan nilai mistisnya ada. Mana itu? Besi tumpeng. Ini untuk meningkatkan, sama dengan istilahnya junjung derajat. Ini besi tumpeng untuk meningkatkan di bawah. Ini biasanya taruh di sini seorang pendeta. Jadi pendeta ini taruh sini. Tapi jarang digunakan makanya. Jarang. Sekarang biasanya pakai ukiran, pakai kayu, atau juga pakai kuningan, logam, emas dan sebagainya. Nah, ini bandulan di dada. Sejenis sikap. Jenis sikap. Majapahit. Ya. Ini ada rajahnya, lihat nih rajahnya. Tinggal Majapahit kayaknya. Ya, ada rajahnya nih. Nah, ini juga. Ini bandulan di sini. Ini juga bandulan Paling bawah. Sehingga karena dia dimanfaatkan dan difungsikan, dia berstruktur, dia berbentuk, sehingga memiliki makna tersendiri.
contoh pancing zaman kuno. Ini besi muh-muh namanya. Besi muh-muh ini biasanya selain untuk pengganti meteor, untuk pamor sebuah keris, dia berfungsi untuk kekebalan. Katanya sih begitu, saya belum pernah nyoba. Tapi saya manfaatkan memang. Ini jenis besi juga, logam. Biasanya pada letus-letusan gunung berapi, karena dia dites dengan magnet ya lengket. Mengandung biji besi. Dia besi. Sama dengan ini. Dia mengandung biji besi ini. Saya harus pakai kacamata. Ini benda ini disebut batu tai kambing. Kalau orang-orang Kesamen, daerah Blora, daerah Gresik tahu ini benda ini. Banyak tersebar di sana. Banyak tersebar di sana. Ini juga memiliki bisa dites dengan magnet. Dia akan kena magnet. Termasuk ini. Ini orang-orang Bali disebutnya besi kuning. Kalau ini gelang ini disebut besi tawar, karena dia bisa menawar racun, bisa menawar rasa pahit, rasa asin, rasa pokoknya pedas bisa ditawar dengan ini. Namanya besi tawar. Ada koleksi saya mungkin ada lebih dari 30 jenis besi. Ada namanya besi muh-muh ya tadi, besi belek juga ada. Ada besi wuresani. Mana besi wuresani? Nah, kalau ini besi wuresani. Dia kecil tapi beratnya tinggi. Bukan magnet. Bukan magnet. Namanya besi wuresani. Kalau ini besi belitung. Bahan dasarnya besi belitung. Biasanya untuk keris, kalau ini dipakai keris, dia warnanya agak biru ke hitam-hitaman. Super beracun. Nah, ini lagi. Ini namanya besi karangkijang. Karangkijang. Aslinya begini, kalau nanti dipakai keris ini warnanya nanti agak kemerah-merahan, seperti tembaga. Besi karangkijang. Jadi secara prinsip semua logam di dunia bermanfaat, baik untuk kelahiran, untuk membantu kelahiran. Contoh, kalau orang lahir hari Minggu, dia Banten pengeruatannya harus diisi perak. Hari Senin harus diisi besi emas. Hari Rebo, hari Kamis harus diisi perunggu. Sudah itu kalau hari Jumat harus diisi besinya kuningan. Kalau hari Sabtu harus diisi tembaga. Kalau hari udah itu aja di banternya itu. Berarti kaitan besi-besi niki sangat kental nih dengan kelahiran, upakara-upakara. Ya termasuk pendeman. Iya. Dalam lontar Dewa Tatu disebutkan bahwa kalau kita membangun sebuah kayangan tempat suci, wajib mengisi benda-benda logam-logam sebagai bahan dasar dari bangunan suci itu. Karena kalau tidak diisi itu, justru ya para dewa tidak mau turun. Berarti secara umum itu di
pembuatan tempat suci pasti menggunakan peneman dari Pasti. Kalau tidak itu nanti butuh cuil yang gamang, jin, setan segitu yang akan ngali sana. Makanya begitu Anda membuat tempat suci pada saat upacara pemelaspas atau pada saat sebelum pemelaspas, pada saat peletakan batu pertama, istilah pancadatu. Itu ada disebutkan dalam lontar Dewa Tatu. Karena semua logam ini adalah simbol-simbol dari Tuhan, dari percikan terkecil Tuhan, dari para dewa-dewa. Seperti tadi, Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa, Maheswara, Ludra, sudah itu Sangkara, Sambu. Kalau Sambu itu timah, pakai timah dia. Tapi selama niki dalam perjalanan dari kecil menuju besarnya sangat jarang sekali, khususnya umat Hindu di Bali itu mengetahui tentang makna dan fungsi dari besi-besi itu. Kayak sengaja tidak diceritakan, kecuali yang mungkin tahu umumnya para generasi tua-tua aja. Apa ada keterkaitan tentang bersetengah apa gimana, apa memang untuk ilmu perbesian niki untuk besi-besi niki emang jarang dipelajari, apa khusus orang-orang tertentu sebenarnya yang tahu? Berdasarkan fakta sejarah, biasanya perlogaman itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kalau perlogaman di Bali terwarisi dari peradaban bangsa-bangsa dari Dongsong, dari Yunan, dari daerah Yunan. Karena hampir sama tinggalan perlogaman di Yunan dan di Bali. Mungkin dulu para musafir yang dari Cina, dari India mengajak ke berdagang ke Nusantara khususnya, sehingga membawa tradisi perlogaman. Sementara kalau logam di Bali lebih banyak dikuasai oleh warga Pandi, sehingga ilmunya agak tertutup. Hanya untuk kalangan sendiri. Iya. Jadi seputaran begitu. Makanya disebut Angaloh, berarti dia ahli emas. Itu ada lagi seperti namanya selain Angaloh ada namanya Merangi, berarti dia ahli tentang perkayuan. Sudah itu ada namanya Sanging, berarti dia ahli tentang mengukir tentang tata letak bangunan. Dia sudah diklienkan, sehingga kadang-kadang ilmu yang dia miliki tidak akan disebarkan kepada orang lain. Termasuk mungkin zaman sekarang ke anaknya mungkin tidak. Ya, karena anaknya sudah bekerja di kapal pesiar, jadi ilmu itu tidak berlanjut, sehingga itulah kadang-kadang terputus sebuah rantai, sebuah fakta sejarah. Tapi masih bisa kita buktikan, masih ada, bendanya ada, teknologinya ada, kemanfaatannya juga ada, sehingga apapun yang terwarisi di Bali, dalam budaya Bali tetap terjaga karena unsur budaya itu bahasa, teknologinya, cara mencarinya, cara membuatnya, termasuk seni dan agamanya masih terjaga sampai sekarang. Sehingga satu pun unsur budaya itu tidak ada, budaya itu dianggap sudah mati. Bahasa Bali tidak ada, matilah. Tradisi Bali tidak ada, matilah. Apalagi sistem teknologinya. Dan berarti kita itu harus ya, karena kita tahu, jadi kita coba mengangkat topik ini, jadi masyarakat kedepannya bisa tahu apa yang mungkin perlu diketahui.
Untuk Sedikit lagi. Oke, Sedikit lagi. Ini makanannya. Kalau punya besi banyak, jenis-jenis besi, harus punya makanan. Dia perlu makan juga. Ini namanya umin banah. Umin banah itu ada dua. Ini yang wadon, ini yang lanang. Nah, ini yang lanang. Ini yang lanang, ini yang wadon. Pohon banah itu berduri. Nah, berduri. Kalau dia berdurinya menghadap ke bawah, itu wadon. Kalau dia menghadap ke atas, itu lanang. Kalau dia lurus buminya, tidak berbumi, pasti tidak berbumi. Ini hanya sebuah masih muda itu, lurus dia. Nanti dia setelah tua, dia durinya menghadap ke bawah atau menghadap ke atas, kita tahu dah. Oh, berarti dia sudah memiliki umi. Nah, ini uminya. Kebetulan yang dapat di tanaman langka juga. Tanaman Langka, dapat di lereng Gunung Agung. Kalau tidak salah ini ada sebulan yang lalu saya dapat di Pura Kancing Bumi. Dua-duanya ini Pura Kancing Bumi dapat. Lanang wadon. Lanang wadon ini. Ini banah, lanang dan wadon. Caranya mencari juga ada. Caranya mencari juga ada. Dia tidak boleh dipotong langsung, harus digigit pakai gigi. Tetapi hati-hati, jangan tiru saya. Gatal, tubuh rasanya gatal, Panas. gatal luar biasa. Digaruk, pakai tangan nggak mempan. Ambil pisau pakai garuk. Ambil taji pakai garuk. Nah, itu mie banah. Gatal, gatal sekali. Ini bahan dasar dari besi kuning, dari besi rantai babi. Bahan dasarnya. Itu. Ini juga jenis-jenis besi kuning ini. Yang blonder-blonder ini, yang ada bundel-bundelannya ini. Cuma saya tidak tahu besi kuning jenis apa. Karena dapatnya Ya, di karena sungai. dapatnya di sungai-sungai. Ya. Ini juga besi kuning jenisnya. Jenisnya belum diketahui karena belum sempat dipelajari. Cuma sudah dimanfaatkan. Kalau ini dicampur jadi satu, pakai minyak, itu bisa untuk menetralisir dari pekarangan, dari rumah tangga. Sudah itu bisa dipakai untuk memohon biar dunia ini terang, bisa untuk memohon penjaga dari kalau kita punya upacara agama, itu ya tidak diganggu oleh lalat dan lain sebagainya, bisa dimanfaatkan. Itu dulu sekelumit tentang perlogaman. Nih, semua bro. Mungkin ada, sebelum kita tutup, ada pesan buat anak-anak muda atau generasi muda dalam peranannya untuk mempertahankan adat istiadat dan budaya dalam bingkai Ajeg Bali. Silakan. Pesan terakhir, the closing statement. Salah satunya adalah jangan pernah lupa akan warisan budaya yang kita miliki. Karena apa yang terwarisi itu adalah sebuah hal atau sesuatu yang harus kita jalankan, harus kita laksanakan. Karena dia memiliki makna-makna yang tersendiri, yang tersurat dan tersirat pasti. Cuma kadang-kadang kita malas untuk belajar, malas untuk mengetahui. Sama seperti ini, benda-benda ini memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Oleh sebab itu, kalau Anda, para YouTuber memiliki benda-benda begini, pertahankan. Jangan pernah dijual. Karena ini warisan yang luar biasa. Sekian. Ya. Sesi ini sudah berakhir dan kita akan berjumpa pada sesi yang berikutnya dan pada topik bahasan yang mungkin lebih menarik. Nah, untuk saat ini saya akan tutup dengan panganjali umat Rama Santi. Ramesanti.
Om Santi Santi Santi.